Shalom semuanya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan kita yang ada di sini. Biarlah pagi ini kita mau persiapkan hati kita untuk sama-sama menerima kebenaran firman Allah dalam awal minggu di bulan November ini. Puji nama Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa dulu buat kebenaran firman Allah. Nanti Saudari Asa untuk berdoa buat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kembali lagi pagi hari ini kami jemaat GPSD Philadelphia kembali bersekutu di hadapan-Mu. Kami terbatas Tuhan, kami melakukan ibadah kami masih via online. Tapi biarlah semua itu tidak mengurangi kasih karunia Tuhan, tidak mengurangi otoritas Tuhan bekerja atas ibadah kami pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami rindu untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan datang. Biarlah firman yang datang pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi kebutuhan kami, boleh menjadi teguran dan nasihat atas hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu yang terindah kami serahkan di dalam tangan-Mu, hamba-Mu Engkau tutup bungkus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Allah pada saat pagi ini, saya memberikan tema yaitu, maukah engkau sembuh? Pembacaan kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi untuk menyingkat waktu saya baca di dalam ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah sambil menerima firman Allah. Ayat yang ke-6 saya bacakan, yaitu ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang maukah engkau sembuh, setiap orang pastinya memiliki banyak pergumulan di dalam hidupnya. Dan pergumulan tiap-tiap orang itu pastinya berbeda-beda, tidak sama. Salah satu pergumulan yang sering dihadapi dalam hidup ini adalah berkaitan dengan sakit penyakit. Baik anak kecil, orang dewasa, bahkan para lansia pun tidak dipilih, semuanya pernah mengalami yang namanya sakit. Ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan pada dasarnya setiap orang jika disuruh memilih, pastinya tidak ada yang mau memilih untuk sakit. Karena orang sakit itu pastinya tidak enak, namanya aja sakit kan. Dan pastinya orang sakit itu tidak nyaman. Karena apa? Saat dia beraktivitas menjadi terbatas. Bahkan saat sakit pun ada orang yang tidak bisa beraktivitas sama sekali. Terbaring di tempat tidurnya karena ketidakberdayaannya. Itu sebabnya saat seseorang merasakan dirinya atau tubuhnya lagi sakit, maka ia akan berusaha secepatnya untuk berobat agar dia sembuh dari sakitnya. Sama halnya seperti pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 dan ayat 9, bahwa ada seorang yang sudah menderita, seorang laki-laki yang menderita selama 38 tahun sakit. Ini bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan bahwa 38 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Pastinya orang tersebut sudah mulai ada putus asa. Bahkan bukan itu saja, dia akan merasa menderita secara fisik, tetapi juga secara sosial dia mengalami penderitaan. Ia hidup sendiri. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini tidak ada keluarga yang menemaninya atau yang mendampinginya, teman sekalipun.
Orang lumpuh ini ada di kolam Bethesda. Pada saat itu setiap harinya hanya menantikan goncangan kolam Bethesda itu. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana goncangan itu terjadi karena sering sudah kita mendengarkan dan Bapak Ibu bisa membaca di ayat 1 sampai ayat 9 ini. Tetapi orang lumpuh ini tidak bisa masuk ke kolam itu saat goncangan itu datang. Karena apa? Karena dia sudah kedahuluan oleh orang lain. Kita lihat di dalam ayat 6, Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ayat 6 itu. Di situ Yesus ada juga di tempat itu. Saat kita baca ini ya. Yesus ada di tempat itu di antara orang banyak yang sakit. Dan kalau kita melihat bahwa Yesus melihat orang yang sakit selama 38 tahun ini. Yesus matanya, hatinya tertuju di sekian banyak orang pada waktu itu. Mata dan hati Yesus tertuju kepada pribadi seorang bapa yang sudah menderita 38 tahun sakit. Yesus tahu betul keadaannya. Yesus tahu penderitaan yang dialami oleh orang itu. Sehingga Yesus menyapa orang itu dengan berkata bahwa maukah engkau sembuh? Tetapi kita melihat di dalam ayat 17, seharusnya saat perkataan Yesus itu mengatakan, maukah engkau sembuh? Seharusnya jawaban yang paling cepat dan paling singkat adalah apa? Mau. Karena itulah kerinduan daripada laki-laki yang sudah menderita selama 38 tahun. Tetapi kita melihat di sini bahwa respon atau jawaban daripada orang yang sakit ini, yang menderita ini, walaupun dia membutuhkan kesembuhan, tetapi dia menjawab apa? Jawab ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawaban yang kita lihat, yang kita baca, yang dilakukan oleh orang yang sakit ini, dia tidak menjawab dengan apa yang menjadi pertanyaan Yesus. Tetapi di sini dia menjawab seolah-olah dia membela diri dan dia juga memiliki fokus tujuannya hanya kepada mengandalkan air goncangan, air kolam Bethesda yang goncang itu. Padahal di depan matanya ada Tuhan yang saat itu menawarkan, maukah engkau sembuh? Tetapi fokus daripada orang ini hanya berpatokan kepada goncangan air kolam. Dia hanya berpikir bahwa lewat air goncangan air kolam Bethesda, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Itu sebabnya dia katakan apa? Aku sudah berusaha tetapi aku selalu kedahuluan orang lain. Kalau kita bisa jabarkan secara bahasa Indonesia, arti katanya orang sakit ini merasa harus ada orang yang menolongnya dulu untuk turun ke kolam. Harus ada orang yang peduli kepadanya dulu sehingga dia mengalami kesembuhan itu. Tetapi pemikiran Yesus tidak seperti itu. Yesus mau tahu sampai seberapa kerinduan dari orang yang sakit ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan memperpanjang cerita daripada orang sakit ini, tetapi kita mau berbicara tentang maukah engkau sembuh. Pastinya saat saya bertanya, Bapak Ibu saya saat ini, maukah kita sembuh? Pasti semua orang yang sakit akan mengatakan, saya ingin cepat sembuh, saya mau cepat sembuh. Tidak ada orang yang mau berlama-lama sakit. Orang yang bodoh yang mau berlama-lama sakit. Itu sebabnya saat orang merasakan ada yang sakit dalam tubuhnya, dia berusaha secepat mungkin. Yang pertama mungkin dia minum obat apa aja yang ada di rumahnya. Contohnya saat dia sakit kepala. Dia cepat-cepat cari minum obat yang bisa menyembuhkan kepalanya. Tetapi saat berhari-hari dia sudah tidak sembuh, maka dia akan berusaha secepatnya untuk ke dokter. Dan orang yang seperti ini pastinya akan berusaha, walaupun mungkin ke dokter itu bisa ngantrinya lama-lama,
berjam-jam, dia akan rela. Kenapa? Supaya tubuhnya bisa sehat kembali. Supaya dia mengalami kesembuhan, tidak sakit lagi. Rela berjam-jam ngantri di dokter. Bahkan rela mengeluarkan biaya yang besar demi untuk kesembuhan penyakit jasmaninya. Kembali saya bertanya, bagaimana dengan penyakit rohani kita? Bagaimana dengan penyakit rohani? Kalau kita mau jujur, terkadang kita lebih peka merasakan sakit di dalam tubuh jasmani kita daripada penyakit rohani. Kalau kita mau jujur ini, di dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya katakan penyakit jasmani itu harus kita abaikan. Bukan berarti seperti itu. Penyakit jasmani yang kita rasakan ada dalam tubuh kita. Kita harus bertanggung jawab untuk minum obat, berobat dan sebagainya agar kita sembuh. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan lebih peduli dan sangat peduli dengan kesembuhan rohani kita. Sekalipun tubuh jasmanimu tidak sembuh-sembuh dari penyakit yang ada engkau derita. Tetapi yang terpenting di hadapan Tuhan, tubuh jasmanimu boleh habis, digerogoti oleh penyakit karena keadaan yang ada. Mungkin itu menjadi ujian. Tetapi rohanimu harus sembuh. Tidak boleh tidak. Karena itulah yang akan membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah di sini yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya. Apakah kita akan membiarkan penyakit-penyakit rohani yang ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita, menggerogoti kita dan akhirnya kita binasa? Sementara kita gak mau digerogoti oleh penyakit jasmani, yang menjadi perenungan kita pada saat pagi ini, bahwa apakah saya dan saudara yang sudah sekian tahun menjadi orang Kristen, bahkan terlahir jadi Kristen, apakah kita mau digerogoti oleh penyakit-penyakit rohani? Jangan pelihara penyakit-penyakit rohani di dalam diri kita. Kita harus bertindak untuk mengobatinya. Karena jika tidak diobati, itu akan berakibat apa? Seperti yang terjadi dengan orang yang ada di kolom Bethesda, kelumpuhan rohani. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saat seseorang ingin sembuh dari penyakitnya, kalau penyakit jasmani, dia akan datang kepada siapa? Dokter. Jika kita memiliki penyakit rohani, maka kesembuhan yang memulihkan, kita hanya datang kepada tabib agung ajaib kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Di dalam Lukas, saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-31 sampai ayat 32 berbunyi demikian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sakit yang memerlukan tabib. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi untuk bisa sembuh dari sakit rohani, kita harus datang kepada alamat yang tepat. Kita harus datang kepada tabib agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang sumber dari segala kesembuhan. Ini berbicara kesembuhan secara rohani. Dia datang untuk apa? Memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini tujuan Tuhan datang ke dunia. Memulihkan hubungan kita, memulihkan kehidupan kita. Yang tadinya kita berdosa, yang tadinya kita tidak layak, tetapi dipulihkan. Nah di sini dan juga untuk mengalami kesembuhan kita hanya berfokus kepada Tuhan saja. Bukan kepada hal-hal yang ada di depan kita. Sama seperti
orang yang ada di kolam Bethesda tadi. Fokus untuk mendapatkan kesembuhan bukan kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada di depan matanya. Dia juga sebutkan Tuhan gitu. Tetapi fokusnya kepada kolam. Kepada goncangan kolam. Kepada orang yang akan menolongnya. Sama halnya seperti kehidupan saya dan saudara, untuk mengalami kesembuhan secara penyakit rohani yang terus ada, ingin menggerogoti kehidupan kita, maka jangan kita fokus kepada masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jangan kita fokus kepada keinginan-keinginan kita. Jangan kita fokus kepada kepentingan-kepentingan kita. Karena masalah, keinginan, kepentingan setiap manusia itu pastinya ada. Ini. Tetapi bukan berarti kepentingan kita, masalah kita, keinginan kita yang harus terjadi. Saat engkau ingin rindu mengalami pemulihan, kesembuhan secara rohani, maka itu bukan lagi fokus hidupmu. Saat ada masalah kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Keinginanmu harus diselaraskan dengan keinginannya Tuhan. Jangan keinginan kita yang harus kita puaskan. Ini. Di sini kita akan belajar, Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang terus ya. Kita akan belajar untuk bisa sembuh dari penyakit rohani. Ada 3 hal yang harus kita lakukan sama seperti yang dilakukan, yang diperintahkan Yesus kepada orang yang sakit selama 38 tahun di sini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi untuk dipulihkan, disembuhkan, mengalami kesembuhan dari sakit penyakit rohani kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah berjalan. Bangunlah. Kata bangun di sini artinya bangkit dan berdiri dari duduk atau dari tidur. Yang berarti bahwa kita harus bangun dari tidur rohani. Mengapa banyak kekristenan hari-hari ini mengalami penyakit kelumpuhan rohani? Karena rohaninya tidur. Rohani yang tidur berarti rohani yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Rohani yang tidur biasanya orang yang berkeadaan tidur rohaninya itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan tidak sadar dengan keadaannya. Coba kita perhatikan orang yang tidur. Tidak ada orang yang tidur itu bisa melihat sekelilingnya. Kalaupun dia lihat itu berarti dia mimpi dan akhirnya dia tidur lagi. Bahkan orang yang tidur itu tidak bisa mendengar apapun. Dan orang yang tidur pastinya dia tidak sadar dan dia tidak berjaga-jaga. Ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami sakit penyakit rohani dan penyakit itu akan terus menggerogoti saya dan saudara apabila kita tidak mau bangun dari tidur-tidur rohani. Kita harus bangun, mata kita jangan tertutup. Mata rohani kita harus buka, melihat kemuliaan Tuhan. Telinga kita harus kita buka, peka mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kita juga harus sadar agar kita boleh berjaga-jaga dan waspada dengan keadaan yang ada. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 katakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan keadaan hari-hari ini, kita bisa melihat virus COVID yang tidak habis-habisnya mungkin bagi kita. Ekonomi yang semakin memburuk. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan terjadi pengangguran di mana-mana ya Bapak Ibu. Bahkan kejahatan pun banyak terjadi di mana-mana. Dan kita melihat masalah-masalah timbul karena keadaan yang ada. Nah ini pun akhirnya menjadi sebagian orang menjadi malas. Malas dan tidak lagi memperhatikan keadaan rohaninya.
Karena apa? Saya katakan tadi, karena seluruh kehidupannya dengan keadaan COVID, kesulitan yang ada, masalah yang ada, akhirnya seluruh kehidupannya tersita. Ini, seluruh kehidupannya tersita melihat keadaan yang ada. Sehingga membuat apa? Bersungut-sungut, ini, kecewa, marah dengan keadaan. Atau lebih seringnya lagi mengasihani diri sendiri dengan keadaan yang ada. Merasa diri paling susah, merasa diri paling malang dalam hidup. Karena apa? Fokus hidupnya hanya lihat keadaan-keadaan yang ada. Padahal secara kebenaran firman Allah bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran, pengikut Kristus harus rela menderita. Yang arti katanya bahwa kita tidak bisa mengharapkan kenyamanan di bumi ini. Tuhan mau saya dan saudara kita mau sembuh dari penyakit rohani. Untuk itu kita harus bangun, jangan tidur, dan kita harus bangkit dan sadar. Bapak Ibu yang kekasih, yang kedua kita lihat ya, yang kedua adalah orang yang mau sembuh dari penyakit rohaninya, yang kedua di dalam ayat yang ke-8 tadi adalah angkat tilammu. Nah, tilam itu apa saudara? Tempat tidur. Mungkin bisa macam-macam, bisa berbentuk kasur kecil, bisa berbentuk apapun. Untuk bisa sembuh dari penyakit rohani yang sering menggerogoti kehidupan kekristenan kita, disuruh angkat tilam. Ini berbicara tentang lepaskan segala kenyamanan-kenyamanan yang membuat kita terikat, yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak mau lihat orang sakit ini mau tidur terus di atas tilamnya. Tuhan suruh angkat tilammu. Tuhan mau supaya dia bergerak. Kenyamanannya yang selama ini dia tidur mungkin sudah lama di situ, meratapi penyakitnya, melihat keadaan yang ada. Tuhan mau dia angkat itu tilamnya. Arti katanya kenyamanan hidup itu membuat seseorang menjadi tidak memerlukan siapapun. Karena sudah merasa lemah, bahkan bisa jadi kenyamanan hidup itu bisa menggeser Tuhan di dalam hidup kita atau hidup orang Kristen pada umumnya. Dan ini penyakit. Kenyamanan hidup itu ini penyakit. Contohnya seperti apa? Sering sudah kita dengarkan. Baik dalam ibadah-ibadah PW, baik dalam mesbah doa, baik dalam ibadah minggu seperti ini. Kenyamanan hidup itu berarti masih dibahagiakan dengan apa? Dengan apa yang dimiliki. Apa yang dimiliki itu bisa menjadi kebahagiaan, bisa menjadi kenyamanan, sehingga mau ada di situ terus, nggak mau bergeser, nggak mau pindah. Dibahagiakan dengan apa? Nyaman dengan apa? Dengan harta. Nyaman dengan apa yang dikenakannya. Nyaman dengan keberhasilannya, prestasinya yang diraih di bumi, sehingga itu menjadi kenyamanan kesukaannya. Nyaman dengan apa lagi? Nyaman dengan keluarganya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Sehingga itu merupakan sumber kebahagiaannya. Nyaman dengan apa lagi? Nyaman dengan keadaan yang ada. Kalau keadaan itu baik, senang, dia akan nyaman di situ. Atau bisa juga nyaman dengan hobi-hobinya. Ini. Apalagi? Bahkan ada orang yang merasa nyaman dengan apa? Dengan rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Dia cuma cukup nyaman di situ, tetapi dia tidak hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Dengan dia memperagakan kehidupan Tuhan lewat sikapnya setiap hari melakukan kehendak Tuhan. Dia cuma nyaman karena sudah rajin ibadah. Dia cuma nyaman karena sudah rajin pelayanan. Dia cuma nyaman karena merasa sudah apa? Sudah mengikuti semua aktivitas-aktivitas rohani yang ada. Atau masih ada lagi? Atau ada orang yang merasa tetap nyaman saat apa? Saat dia memiliki pikiran yang kotor. Pikiran yang negatif tetap nyaman. Gak merasa berdosa. Atau dia masih merasa nyaman
Ada orang yang masih tetap merasa nyaman saat dia berkata-kata dusta. Bahkan dia saat dia berbohong kecil, gak apa-apa. Atau dia masih merasa nyaman karena dia berkata-kata kotor. Atau ngejulit orang lain, masih nyaman. Gak apa-apa, masih tenang. Nah ini nyaman dengan keadaan seperti itu. Ini juga penyakit. Kenyamanan-kenyamanan yang kita anggap itu tidak apa-apa, sebenarnya itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 katakan apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Arti katanya apa? Jaga diri kita. Jangan hal-hal yang kita anggap itu biasa memberikan kenyamanan di dalam diri kita dan ternyata itu penyakit rohani. Gak apa-apa, tipu-tipu kecil kok. Udah di mana Bu? Udah OTW. Pada masih ganti baju di rumah. Nyaman. Sudah terbiasa bahasa seperti itu. Ngejulit orang lain itu merasa nyaman, gak berdosa-dosa. Walaupun dia aktif dalam pelayanan. Walaupun dalam pelayanannya hebat. Tetapi masih ngejulit, masih berpikir negatif. Masih berdosa dengan hal-hal yang lain. Di dalam hatinya yang tidak ditahu orang. Nyaman. Karena tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Itu penyakit rohani yang harus saya, saudara, sembuhkan. Yang ketiga, untuk sembuh dari penyakit rohani yang ketiga, yang pertama tadi bangunlah, angkatlah tilammu. Yang ketiga, berjalanlah. Ini kata berjalan berarti melangkah, bergerak, maju. Yang berarti bertindak, ada tindakan. Untuk bisa mengalami kesembuhan dari penyakit rohani, selain kita harus bangun dari tidur rohani, selain kita melepaskan segala kenyamanan-kenyamanan kita tidak boleh hanya puas pada tahap itu. Kita sudah memperoleh itu, kita sudah memiliki itu. Tetapi kita harus bertindak, melangkah untuk berjuang terus. Kenapa kita harus berjuang terus Bapak Ibu? Saya dan saudara, mengapa kita harus berjuang terus? Karena iblis itu selalu ada mengintai kita. Iblis itu selalu mengintip di mana-mana. Dia mencari celah untuk masuk, menggoda kita sehingga kita bisa terpikat di dalamnya. Itu sebabnya kita harus berjuang. Tetapi di sini saya katakan iblis boleh datang menggoda. Iblis boleh datang seperti bensin membakar. Tetapi kitalah yang harus memilih untuk apa? Untuk tetap tenang. Itu. Kita nggak boleh muas-muaskan diri kita. Kita nggak boleh merasa sudah puas aku memperoleh ini, sudah puas aku diselamatkan, sudah cukup itu, sudah cukup aku bangun dari tidur rohaniku, sudah cukup aku melepaskan kenyamananku, oh aku sudah sembuh. Jangan dulu. Kadang hal-hal itu masih pingsan di dalam diri kita. Dengan sedikit aja tersulut dan iblis masuk dengan bumbu-bumbunya membuat kita bisa panas. Dan akhirnya kita kembali menjadi orang yang sakit. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih. Kita harus berjuang terus dan jangan menyerah. Seperti halnya di dalam ayat 14. Tuhan memperingatkan kepada orang yang sakit. Yang sudah sembuh itu, kita baca di dalam ayat 14 ya, saya bacakan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Ini loh. Jadi Tuhan mau
jangan kita puas dengan apa yang kita peroleh. Jangan puas orang yang sakit tadi ini, yang 38 tahun sakit menderita ini. Jangan puas dengan kesembuhan sehingga dia bisa beraktivitas dengan bebas. Jangan puas untuk itu. Tetapi Tuhan suruh apa lagi? Supaya dia benar-benar jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar lagi. Jangan ada penyakit rohani yang menggerogotinya lagi. Karena saat dia lengah, saat dia cuma puas dengan keadaan itu, dikatakan firman Tuhan tadi katakan apa? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti saat dia lengah, saat dia tidak mau berjuang lagi, maka akan terjadi hal yang menjadi penyesalan seumur hidup. Kekristenan kita pun seperti itu. Saat kita sudah mulai bangun dari tidur rohani kita, kita mau katakan aku mau setia dengan Engkau, aku mau menghidupi kebenaran firman di dalam diriku. Jadikan aku menjadi umat-umat-Mu yang setia Bapa, dengan kita melakukan kehendak-Nya, dengan kita terus berjalan melangkah bersama Tuhan. Tapi bukan berarti kita puas dengan itu sehingga kita tidak mau berjuang lagi, kita tidak mau bertindak lagi. Tetapi firman Allah katakan apa? Berjalanlah. Arti katanya berjuang terus. Dan perjuangan itu bukan 1 jam, 1 minggu, 1 bulan. Tetapi perjuangan itu akan terus kita jalani, kita lakukan. Sampai kita menutup mata. Sehingga Tuhan katakan sudah selesai. Dan Tuhan melihat saya dan saudara. Dia akan bersuka. Tuhan akan tersenyum. Seperti kita yang suka bertemu dengan dia. Nah Tuhan pun akan suka melihat saya dan saudara. Karena apa? Kita menjadi kekristenan. Kehidupan kekristenan yang terus hidup di dalam kehendak-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kalau saat ini kita ada, masih kita merasakan. Mungkin kita katakan bahwa, oh saya nggak sakit. Orang lain nggak bisa melihat sakitku dan sakitmu. Tetapi kita sendiri yang bisa koreksi hidup kita. Apakah aku ini masih sakit Tuhan? Atau apakah aku masih banyak penyakitku? Kalau kita merasa diri kita masih banyak mengalami penyakit-penyakit rohani di dalam diri kita. Mari kita cepat-cepat untuk bertindak mengobatinya. Dengan cara apa? Kita datang kepada tabib yang agung itu. Yaitu Yesus Kristus yang sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Bukan berarti Yesus sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara kita tidak berjuang. Kita harus berjuang dengan cara tadi apa? Kita bangun dari tidur rohani. Kita angkat tilam kita angkat kenyamanan kita. Kita jangan disenangkan dengan keadaan apapun. Dan yang ketiga, kita mau berjalan, berjuang sampai pada nafas terakhir kita, di mana Tuhan memanggil saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah pada pagi ini Bapak Ibu. Kesimpulan firman Allah pada hari ini bahwa kesembuhan dari sakit jasmani itu juga penting dan pastinya Tuhan peduli dengan keadaan fisik kita. Tetapi perlu saya dan saudara ingat bahwa Tuhan lebih peduli terhadap kesembuhan rohani kita. Karena Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan pagi ini juga saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Cesia Rinata Lee. Iya ya, cantik ya. Panjang umurnya, Tuhan memberkati dengan usia yang ada, terus setia dengan Tuhan, terus mengalami prestasi-prestasi yang baik, yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan